pribadi, memberikan sinyal awal tanpa menyebut lokasi. Namun, dari nada percakapan diplomat yang penuh pertimbangan, ia tahu proses akan lama. Maka diam-diam, ia menyusun strategi dengan Bima dan Danu. Mereka mengumpulkan peta, mempelajari rute alternatif, dan bahkan mencari celah patroli sindikat penjaga. Andika tahu, jika sekali saja mereka tertangkap, statusnya sebagai tentara Indonesia bisa dipertanyakan. Tapi bagi dia, nyawa lebih penting dari prosedur. Sementara itu, di gudang penyekapan, Lestari mulai kehilangan harapan lagi. Sudah 3 hari sejak ia mengirim pesan itu. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Bahkan, salah satu TKW bernama Fitri jatuh sakit parah. Ia menggigil, muntah darah, dan tak diberi perawatan sama sekali. Lestari mulai berpikir, mungkin tidak ada yang peduli. Mungkin pesannya tidak sampai. Tapi jauh di luar sana, seseorang sedang menyusun rencana. Rencana untuk datang dan membawa mereka pulang. Sersan Bima, seorang tentara dengan insting lapangan yang tajam, menemukan jalur selokan yang bisa menuju area belakang gudang. Kopral Danu berhasil mencuri peta lama bangunan dari kantor arsitektur lama di kota. Malam demi malam mereka menyusun simulasi penyusupan. Mereka bukan lagi prajurit PBB. Mereka kembali ke jiwa asli mereka, prajurit rakyat. Andika menatap wajah 2 anak buahnya. Kita mungkin cuma bertiga, tapi kita mewakili mereka semua yang gak bisa melawan. Kita masuk, dan kita keluar bareng sama mereka. Paham? Suara tegasnya memecah keheningan malam. Bima dan Danu mengangguk. Misi ini bukan sekadar penyelamatan. Ini tentang martabat. Ini tentang kemanusiaan. Di akhir malam, sebelum tidur, Andika menuliskan satu catatan kecil yang ia masukkan ke dalam saku seragamnya. Jika aku gagal, sampaikan pada Ibu Lestari bahwa aku mencoba. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tidak berniat gagal. Karena satu pesan singkat telah menggerakkan hatinya. Dan kini, hanya satu hal yang tersisa, aksi. Langit malam Kamboja tak seindah dulu. Bintang-bintang tampak pucat di balik kabut debu kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di sebuah kamar sempit di markas misi perdamaian, Letkol Andika membuka peta kertas lusuh yang sudah ditandai dengan pulpen merah. Di sampingnya, Sersan Bima memoles plat baja kecil di ujung sepatu tempur, dan Kopral Danu sibuk memeriksa peluru cadangan yang berhasil mereka kumpulkan diam-diam. Malam ini bukan malam biasa. Ini malam yang menentukan hidup dan mati, bukan hanya bagi mereka bertiga, tapi juga bagi 12 nyawa yang terjebak dalam kegelapan. Andika tahu benar, yang akan mereka lakukan adalah pelanggaran disiplin berat. Bergerak tanpa komando dalam misi perdamaian berarti bisa dipecat, bahkan diproses hukum militer. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan suara lemah Lestari yang terus terngiang di telinganya. Tolong! Sebuah kata yang cukup untuk membakar jiwanya sebagai tentara. Dalam diam, ia mengenakan kembali rompi pelindung tua miliknya, bukan yang disediakan PBB. Rompi itu masih menyimpan bekas peluru dari medan tempur di perbatasan dulu. Kini, rompi itu kembali digunakan untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri. Mereka bergerak diam-diam, keluar dari markas saat para penjaga sedang sibuk pergantian shift. Bima bertugas menonaktifkan kamera keamanan di titik belakang, sementara Danu menyiapkan kendaraan modifikasi yang mereka pinjam dari bengkel lokal relawan Indonesia. Mobil itu tampak seperti van pengantar barang biasa, tapi di dalamnya ada ruang sempit berisi tali, lampu sorot, makanan darurat, dan kompartemen medis. Segalanya telah direncanakan sebaik mungkin, meskipun mereka tahu, tak ada rencana yang benar-benar sempurna. Selama perjalanan ke lokasi target, suasana di dalam mobil sunyi. Andika membuka satu-satunya foto digital korban yang berhasil ia dapat dari jaringan relawan. Wajah Lestari, pucat dan kurus, tersenyum kaku di depan layar komputer. Senyum yang dipaksakan untuk kamera pengawas sindikat. Matanya menatap kosong, seolah ingin berteriak tapi tak bisa. Kita gak boleh gagal, gumamnya pelan. Bima yang duduk di kursi samping hanya mengangguk, sementara Danu menggenggam kemudi erat-erat. Sesampainya di daerah pinggiran kota, mereka memarkir kendaraan di belakang toko kosong, lalu menyusuri selokan sempit yang pernah dipakai pekerja bangunan untuk membuang material. Aroma busuk dan lumpur pekat menyambut mereka. Namun itu lebih baik daripada harus berhadapan langsung dari gerbang utama yang dijaga kamera dan pria-pria bersenjata. Mereka merangkak satu persatu, menahan napas dan rasa mual, demi mencapai tembok belakang gudang.
Di balik tembok itu,